Shalom warga kerajaan Allah dimanapun kita berada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Dan kami bangga punya Tuhan yang besar, yang senantiasa mengasihi, melindungi dan menyertai kami. Hari ini Tuhan, kami akan membawa setiap pujian penyembahan kami. Kami akan bersorak-sorai, kami akan memuji Engkau, kami akan mempermuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Mari sama-sama kita katakan, darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama kita katakan, sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa, katakan, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Semuanya katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jemaat Tuhan katakan, oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, katakan, oleh darah, sekali lagi, oleh darah anak domba. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa, Engkau segalanya buat kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ada kekuatan bagi kami. Amin. Hanya di dalam nama-Mu ada pembelaan buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Mari sama-sama dengan pujian ini kita katakan bersama. Yesus, Kaulah pembelaku. Katakan sama-sama. Pada siapa aku harus takut? Katakan Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku. Ku tak gentar menghadapimu. Dari awal sama-sama katakan, Yesus,
Yesus, Kaulah pembelaku. Yes. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Yesus, Kau perlindunganku. Amin, amin. Ku tak gentar menghadapi musuh. Serukan sama-sama. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Dari awal sampai selama katakan, Yesus Kau pembelaku. Amin. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Sama-sama katakan, oh, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Katakan, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Lagi katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sembah Dia. Kami bersyukur kebaikan-Mu Kami bermazmur bagimu. Haleluya. Setiamu ajaib. Hanya Kau ditinggikan, hanya Kau yang disembah, Hanya nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Hanya nama Tuhan. Hanya nama perbuatan-Mu bagi kami. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami sembah. Kekuatan bagi kami. Terima kasih Tiada yang Tuhan. seperti-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Pujian bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Bagi Tuhan. Raja kami. Tinggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Tiada Amin. lah yang seperti-Mu. Allah pembela bagi kami. Allah tanpa kekuatan bagi kami. Kami bersyukur.
pujian bagimu. Terima kasih Sembah Yesus. yang bagimu. Kau yang layak, Sembah yang Kau yang bagimu. layak. Haleluya. Yesus Tuhan. Ajak kami yang hidup. Allah kami yang besar. Jesus. Haleluya. Kami menyembahmu. Tiada yang seperti Engkau. Kami memuliakan namamu Yesus. Kami menyembah Yesus, Engkau Yesus. kami Kami bersyukur. puji Engkau. Terima kasih Kami Tuhan. sembah Engkau. Tiada yang Haleluya. sepertimu Tuhan. Kau terhebat bagi kami. Engkaulah Tuhan. Mari katakan sama-sama. Engkaulah Raja yang berdaulat bagi kita. Berdaulat atas hidupku. Kami berserah. Ku berserah. Serukan sama-sama. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Berdaulat bagi kami. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Mari sekali lagi sama-sama katakan Engkaulah. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Oh Tuhan yang berdaulat bagi kami. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Ku berserah. Ku berserah. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Salam Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus, yang disayang Tuhan Yesus, yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Kita berjumpa lagi hari ini, dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama minta tuntunan Tuhan. Bapa, hari ini urapi hamba-Mu dan berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan pesan ini dimanapun mereka berada, sehingga kami menjadi orang Kristen yang menerima pesan dari Tuhan, menjadikan iman kami lebih kuat, menjadikan hidup kami lebih menjadi berkat lagi bagi orang lain, dan nama Tuhan ditinggikan di hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi salam untuk kita semua. Saya berdoa supaya saya berjumpa dengan saudara sekalipun keadaan saudara sedang menghadapi tantangan atau mungkin sedang tidak baik-baik saja, tapi saudara tetap sukacita, tetap semangat, dan tidak hilang kekuatan saudara, karena Tuhan Yesus menyertai saudara. Hari ini Senin Kasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul sesuai dengan tema di GBI Rock di bulan ini adalah Purpose of Power, atau tujuan dari kuasa Tuhan. Kita lihat dulu bersama-sama Lukas pasal 10 ayat yang ke-19 ada di depan saudara. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sebuah janji yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Bahkan sebetulnya ini bukan sebuah janji, tapi sebuah pernyataan. Yesus berkata bahwa aku telah artinya bahwa dia sudah memberikan kepada murid-murid waktu itu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Nah, arti kata kuasa saya catat di situ adalah bicara tentang exousia. Yang pertama adalah tentu kuasa, tapi yang kedua adalah haknya penguasa diberikan kepada kita, dan kemudian kemampuan yang diberikan oleh penguasa
untuk membackup kita, memampukan kita untuk melakukan bagiannya yang dipercayakan kepada kita, ekousia. Nah, sering kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan cepat saja kita akan belajar dari murid-murid atau mereka yang merupakan generasi pertama yang menerima janji itu, yang mengaplikasikan janji itu dalam hidup mereka. Paling tidak bahwa mereka lah yang mengalami itu di dalam kehidupan mereka pertama kali, sering kasih Tuhan. Karena janji Tuhan itu untuk kita, tapi yang pertama kali mengalaminya adalah Petrus dan kawan-kawan. Nah, sering kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar apa perbedaan antara mereka yang dipenuhi kuasa, mereka yang hidupnya digerakkan oleh kuasa atau dipenuhi Roh Kudus, yang pimpin Roh Kudus, dan mereka yang belum menerima kuasa atau belum menerima pengurapan Roh Kudus dalam hidup mereka, alias hidup mereka masih digerakkan oleh otak mereka, digerakkan oleh pikiran mereka, dan bukan kuasa firman Tuhan, bukan kuasa Roh Kudus. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar ini. Yang pertama adalah murid-murid sebelum murid-murid sebelum Yesus disalibkan, artinya dengan murid-murid sebelum mereka menerima kuasa. Alkitab mencatat di Yohanes pasal 16 ayat yang ke-21 sampai 23, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus menderita, pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kesimpulannya adalah mereka yang belum dipenuhi kuasa adalah mereka yang menolak salib, orang yang sok pintar sehingga firman Tuhan tidak mendapat tempat di hati mereka. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian hal pertama yang kita belajar dari murid-murid sebelum Yesus disalibkan adalah waktu mereka mendengar tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus sebagai sebuah penggenapan atau sebagai sebuah jalan yang memang harus dia lewati, jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, maka murid-murid itu menolak itu, sering kasih Tuhan. Petrus bahkan bilang, jangan, tak usah pakai menderita lah, langsung saja menang, sering kasih Tuhan. Kau usah pakai perang-perang, langsung menang. Nah, makanya Petrus berkata bahwa Tuhan itu tidak akan menimpa engkau. Nah, kemudian sering kasih Tuhan Yesus berkata bahwa nyala engkau iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak pakai pikiran Tuhan. Intinya seperti itu, saudara ya. Nah, jadi yang pertama adalah mereka menolak salib. Nah, kita tahu bersama sering kasih Tuhan bahwa salib itu bicara tentang rela menderita untuk mereka yang kita kasih, rela menderita, rela berkorban untuk mereka yang kita cintai. Itu pengertian dari salib. Jadi bukan hanya menderita, pokoknya menderita saja, tidak sering kasih Tuhan, tapi bicara tentang kita menderita untuk orang yang kita kasih. Kalau bicara tentang tujuan dari salib Tuhan Yesus kan, saudara, dia rela menderita untuk setiap kita kan, saudara kasih Tuhan. Jadi ketika saudara kasih Tuhan, saudara tidak mengerti ini dan saudara menjadi orang Kristen yang menolak penderitaan sebagai sebuah salib yang harus saudara pikul, saudara lewati, saudara kasih Tuhan, maka kadang-kadang saudara gagal mengerti pikirannya Tuhan, saudara gagal mengerti kehendaknya Tuhan bagi saudara, dan bisa jadi saudara pemikiran yang demikian menjadi sebuah batu sandungan bagi Tuhan untuk bisa buat sesuatu bagi saudara. Perhatikan ini, Yesus berkata bahwa nyala iblis, ini bicara tentang kekuatan yang menggerakkan Petrus waktu itu adalah kekuatan yang tentu bukan dari Tuhan. Nyala iblis bicara tentang Yesus, bicara tentang kekuatan yang mengendalikan Petrus, bahwa engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia, dan itu batu sandungan bagi Tuhan. Nah, jadi yang pertama adalah waktu orang yang belum dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka mereka cenderung tidak mau menderita. Suami-suami tidak mau menderita untuk istri mereka.
istri-istri tidak mau berkorban untuk suami mereka. Haleluya, sesama manusia tidak mau saling berkorban satu sama lain. Sehingga yang terjadi adalah saling memusuhi, saling kepahitan, saling benci satu sama lain. Bahkan orang Kristen pun melakukannya. Saya beberapa hari yang lalu dengar suatu pernyataan sederhana dari Pak Pendeta Wahyu. Waktu kita datang ke salah satu jemaat dan kemudian mereka cerita tentang gosip yang dibuat-buat. Dan kemudian Pak bilang begini, Bapak Wahyu bilang begini bahwa orang Kristen kok bisa begitu ya. Maksudnya itu sudah Kristen dengar firman Tuhan tiap, tapi mulutnya itu masih suka digunakan untuk memfitnah orang, menggosip orang Senin kasih Tuhan. Nah, jadi hari ini Senin kasih Tuhan Yesus Kristus, jadilah orang Kristen yang mengerti bahwa kadang-kadang saudara perlu memikul salib saudara, kadang-kadang saudara perlu berkorban, rela berkorban, rela menderita, dagingmu itu rela menderita untuk orang yang engkau kasihi. Nah, jadi yang pertama adalah menolak salib, sok pintar sehingga firman Tuhan tidak mendapatkan tempat. Tapi yang kedua adalah murid-murid sebelum Yesus disalibkan, artinya murid-murid sebelum menerima kuasa, Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Dan semua murid pun berkata demikian juga. Mereka rame-rame bilang begini, sekalipun yang lain lari kasih tinggal engkau, saya tidak akan lari. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku harus lakukannya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Yang kedua adalah orang yang tidak dipenuhi kuasa adalah orang yang suka omong besar. Dia yang paling hebat, dia yang paling rohani dari orang lain. Bahkan pendeta pun, dibawanya dia sedang kasih Tuhan. Dia yang paling berhasil dalam pelayanan. Untuk pekerjaan misi dia yang paling hebat sedang kasih Tuhan. Dalam pengembalaan, pokoknya semua kalau bicara tentang yang baik-baik, dia paling hebat daripada orang lain. Dia yang paling kuat daripada orang lain. Sedang kasih Tuhan Yesus Kristus, sok kuat dan sebagainya sedang kasih Tuhan. Jadi yang pertama, yang kedua adalah murid-murid sebelum Yesus disalibkan, atau murid-murid sebelum menerima kuasa adalah murid-murid yang gampang sombong, gampang merasa diri kuat dan kasih Tuhan. Nah, yang ketiga dan kasih Tuhan, waktu murid-murid saat Yesus menjalani proses penyaliban, ini juga gambaran tentang orang yang juga belum mengenal kuasa atau menerima kuasa. Matius 26 ayat 74 dan Matius 20 ayat yang ke-25. Ini bicara tentang Petrus. Waktu tadinya dia bilang sekalipun yang lain lari meninggalkan aku tidak akan lari. Dia akhirnya menyangkal Yesus. Thomas juga berkata demikian, akhirnya dia juga meragukan Yesus. Yudas yang juga termasuk golongan orang yang berkata sekalipun mereka meninggalkan aku sekali-kali tidak. Dia adalah orang yang menjual Yesus. Nah, kesimpulan dari yang pertama adalah inilah gambaran orang Kristen yang tidak hidup di dalam kuasa. Coba Bapak Ibu lihat sama-sama, dilihat baik-baik ya. Yang pertama adalah waktu keadaannya baik-baik saja, itu mereka dikuasai kesombongan. Maka kalau saudara mau mengerti kapan masa sukar saudara itu, sebetulnya setiap hari itu saudara perlu berjaga-jaga. Karena masa sukar itu bukan bicara tentang saudara hadapi tantangan, saudara dihadapkan dengan masalah dalam pekerjaan, hampir dipecat, atau tidak dapat pekerjaan, gagal proyek, toko tidak laku, sekolah tidak lancar dan segala macam. Saudara yang kasih Tuhan, itu bukan masa sukar, itu bukan hanya itu saja. Makanya lihat bersama-sama slide ini, gambaran orang Kristen yang tidak hidup dalam kuasa adalah yang pertama, waktu keadaan baik mereka itu gampang dikuasai kesombongan. Nah, itu masa sukar saudara. Jadi waktu keadaanmu baik, hati-hati, justru itu masa sukarmu karena Anda gampang dikuasai kesombongan. Petrus tadi kan, waktu keadaan baik-baik saja mereka berkata, sekalipun yang lain lari kasih tinggal kau, Tuhan Yesus, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sok kuat sehingga tidak mau menerima nasihat firman. Ada yang seperti ini, merasa lebih pintar dan kemudian tidak mau dinasihati, tidak mau ditegur,
kalau ditegur malah dia salah mengerti dan bahkan memusuhi orang lain. Kemudian tidak mau menderita menolak salib tadi itu, sehingga banyak yang mengalami kemunduran iman. Itu kalau keadaan baik, saya kasih Tuhan, gampang sombong, merasa diri hebat, merasa diri kuat, tidak ada yang bisa nasihati dia, tidak ada yang bisa sama seperti dia. Tetapi waktu keadaan sukar, sebaliknya keadaan sukar, dia itu dikuasai ketakutan. Kenapa Petrus menyangkal? Karena dia takut. Amin, saudara kasih Tuhan. Kenapa murid-murid lari? Karena mereka takut, saudara kasih Tuhan. Kemudian keraguan mulai merajalela. Kenapa Thomas meragukan Tuhan? Karena dia memang belum dikuasai oleh Roh Kudus, saudara kasih Tuhan. Belum menerima kuasa. Ada juga menjual imannya karena harta. Kalau saudara bicara tentang Yudas, ada banyak orang Kristen yang menganggap Yudas itu seorang yang layak dibenci. Waktu layak untuk dihukum lah, saudara kasih Tuhan. Tapi sadarkah kita bahwa kadang-kadang kita pun sama. Kita menjual Tuhan hanya karena hal-hal yang sepele. Beberapa hari yang lalu saya sama Pak Pendeta Wahyu baru pulang dari Surabaya. Baru habis pemberkatan pernikahan Ko David dan Jessica di Surabaya. Kemudian kita makan di restoran, makan pagi di restoran di hotel. Nah, waktu kami makan, saya itu kan biasa kemana-mana itu bawa tusuk gigi. Ini contoh sederhana di tas saya kasih Tuhan. Kemudian kebetulan waktu itu habis. Nah, di depan saya kan ada tusuk gigi kan banyak. Ini kesempatan saya ambil banyak-banyak, taruh di tas saya. Saya sudah ambil sekitar 5 atau 6. Tapi waktu saya kasih Tuhan saya bawa dan kemudian taruh di meja. Saya ingat sebuah perkataan sederhana dari salah satu penatua kami di GBI Rock Lembah Pujian, Pak Pendeta Frankie Utana, bahwa kadang-kadang hanya masalah tusuk gigi saja kita itu curang sana kasih Tuhan. Jadi kadang-kadang kita bawa banyak-banyak bawa pulang sana kasih Tuhan. Nah, jadi maksud saya begini, saya kasih Tuhan bahwa itu contoh sederhana. Tapi banyak orang Kristen yang korupsi, itu namanya harta, yang kasih Tuhan. Banyak orang Kristen yang memutuskan untuk tidak tinggal dalam kebenaran, itu namanya menjual iman saudara. Saudara menjual Tuhan saudara hanya untuk sesuatu yang merupakan kekayaan dunia ini, saudara kasih Tuhan. Jadi apa bedanya kita dengan Yudas kan saudara? Nah, yang berikut adalah mereka dihabisi kekuatan intimidasi kala waktu keadaan sukar. Saudara kasih Tuhan, kekuatan inilah yang menghabiskan Yudas. Saya sampaikan kepada saudara bahwa dosa Yudas waktu itu dengan Petrus, dengan Thomas, dan dengan yang lainnya itu sama. Mereka sama-sama lari kasih tinggal. Bedanya adalah Petrus nyangkal, Yudas jual, Thomas ragu. Yang lain tidak ditulis tapi sama, mereka punya model. Tetapi bedanya adalah yang lain itu mengatasi intimidasi, rasa bersalah. Thomas waktu Tuhan tegur dia, sekarang taruh tanganmu di sini dan sekarang jangan tidak percaya lagi melainkan percayalah. Dia bilang yang Tuhanku dan Rajaku. Artinya dia datang kepada Tuhan. Waktu Petrus ditegur oleh ayam kokok 3 kali, dia sadar, oh ternyata saya sudah menyangkal. Dia menangis terseduh-seduh dan dia balik kepada Tuhan. Waktu Yudas tahu, gara-gara dia jual Tuhan 30 keping perak, palu diketok, Yesus disalibkan, mati. Dia rasa bersalah dan kemudian firman Tuhan mencatat dia pergi, kemudian dia bunuh diri. Jadi kekuatan intimidasi ini adalah rasa bersalah, rasa tertuduh yang tiap hari menguasai kita, jadi membuat kita menjadi orang Kristen yang tidak bisa bangkit. Padahal kita tahu bahwa kita sekalipun dosa kita merasa seperti kermisi, kalau kita datang pada Tuhan minta ampun, Tuhan ampuni. Biar orang lain ingat, terserah mereka. Yang penting Tuhan sudah lupa. Amin saudara. Jadi akan mau ditipu oleh setan. Nah, waktu mereka menerima kuasa, sekarang kita belajar. Waktu murid-murid setelah menerima kuasa, maka Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 ini salah satu contoh. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada waktu itu jumlah mereka bertambah-tambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan kemudian selanjutnya berikutnya adalah Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Ini bicara tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh di gerbang indah bait Allah. Jadi yang pertama adalah waktu mereka dipenuhi kuasa, maka perkataan mereka penuh kuasa. Jadi tujuan kuasa, purpose of power, yang pertama adalah memberikan pada kita keberanian
untuk memberitakan Injil, keberanian untuk berani menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan saya adalah Tuhan. Keberanian untuk berani bersaksi, tapi yang kedua adalah perkataan kita penuh kuasa. Firman Tuhan mencatat waktu Petrus berkhotbah 5.000 orang bertobat. Nah, kemudian waktu dia berkata dalam nama Yesus, orang lumpuh berjalan. Itu kalau kita penuh kuasa, tidak harus pakai tengking gaya orang Sumba, tengking pakai urat saraf. Setannya lari terbirit-birit. Tidak sering ke situ. Lo mau pakai urat saraf ke, mau pakai urat nadi ke, mau pakai urat apapun, kalau tengkingnya bukan karena kuasa Tuhan yang ada pada kita, setan ketawa kakak, dia tidak pergi, saudara. Jadi kalau kita penuh dengan kuasa, saudara mau tengking, diam pelan-pelan, atau mau kencang, atau bukan bicara tentang intonasi suara, tapi bicara tentang kuasa yang menggerakkan perkataan kita itu. Amin, saudara. Jadi hari ini jadilah orang Kristen yang percaya dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, bahwa ketika saudara menerima kuasa, maka perkataanmu penuh kuasa. Amin, saudara. Katakan pada sakit penyakitmu, kaki yang asam-asam, dalam nama Yesus tidak asam lagi. Amin, saudara. Besok masih asam, katakan lagi dalam nama Yesus tidak asam lagi. Lusa masih asam, katakan lagi dalam nama Yesus tidak asam lagi. Karena saudara berkata seperti itu, suatu ketika saudara akan menuainya. Jangan saudara katakan 1 minggu, kok tidak sembuh-sembuh, saudara berkata bahwa ini kaki kurang ajar. Jangan begitu, saudara kasih Tuhan. Lebih baik saudara perkataan yang baik, yang ada faedahnya, daripada saudara perkataan yang tidak baik, kan. Jangan lupa perkataanmu berkuasa. Katakan itu pada istrimu, engkau cantik luar biasa. Katakan kepada suamimu, engkau suami terhebat. Haleluya. Katakan pada rekan-rekanmu, bahkan pembantu-pembantumu di rumah, kalau tanpa engkau saya tidak bisa buat banyak. Puji mereka, perkatakan perkataan yang membangkitkan semangat orang, yang membuat orang berasa berharga, yang menaklukkan kekuatan kuasa kegelapan. Saya percaya bahwa dengan demikian hidupmu akan jadi berkat. Amin, saudara. Tetapi yang kedua adalah waktu kita menerima kuasa, maka akan memampukan kita untuk mengalahkan kekuatan jahat yang saya sebut kesombongan, keraguan, kekecewaan, ketakutan, dan intimidasi yang waktu itu menyerang murid-murid. Ada yang sombong, ada yang ragu, ada yang kecewa dan kasih tinggal Tuhan Yesus waktu itu, ada yang dikuasai ketakutan, ada yang dikuasai intimidasi. Waktu mereka dipenuhi kuasa, mereka mengalahkan semuanya itu, dan mereka keluar menjadi murid-murid yang tidak takut lagi. Mereka menjadi murid-murid yang tidak sombong lagi. Mereka menjadi murid-murid yang tidak ragu lagi untuk mengikuti Tuhan. Mereka menjadi murid-murid yang tidak kecewa lagi dengan keadaan, tapi mereka maju mengatasi semuanya. Mereka menjadi orang yang lebih daripada pemenang, karena ada kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Makanya kalau untuk menjadi orang yang rendah hati, Anda perlu kuasa Tuhan. Jangan berkata saya tidak sombong. Nah, ada yang seperti itu tuh. Itu Pak bilang saya sombong. Padahal kan saya tidak sombong, saya rendah hati. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan pakai kekuatanmu untuk mengubah keadaanmu. Pakai kuasa yang ada pada Tuhan, yang diberikan pada saudara. Mintalah Tuhan tolong saya, supaya saya bisa menjadi orang yang bisa mengalahkan kesombongan saudara. Haleluya, saya kasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya juga sampaikan pada jemaat Tuhan di tempat ini, bahwa semua kita itu punya yang namanya musuh besar. Musuh besar itu adalah sebuah kekuatan atau jenis dosa yang gampang kita lakukan. Contohnya adalah ini, ada kesombongan, ada keraguan, ada kekecewaan, ada ketakutan. Paling tidak ini 5 ya, ada 5: kesombongan, keraguan, kekecewaan, ketakutan, dan intimidasi. Nah, paling tidak biasanya itu kita itu punya musuh, salah satu ini yang paling besar. Misalnya saya adalah orang yang gampang untuk sombong. Nah, itu artinya musuh besar saya itu adalah kesombongan. Tapi ada orang yang juga gampang untuk ragu. Nah, ada orang yang juga salah sedikit, tidak senyum saja kecewa, marah. Ada yang gampang takut, saya kasih Tuhan. Dan ada juga yang gampang terintimidasi. Nah, coba pelajari saya kasih Tuhan. Dan kemudian waktu saudara mengerti bahwa ini kekuatan yang paling besar yang seringkali mengganggu saya.
katakan, dengan kuasa Tuhan aku tidak ragu lagi. Dengan kuasa Tuhan aku tidak kecewa lagi. Amin saudara. Kalahkan itu dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara. Tetapi yang terakhir adalah Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Tujuan kuasa yang terakhir adalah memberikan kepada kita kemampuan untuk mempertahankan iman kita dalam kesukaran. Haleluya. Maksudnya adalah kita mampu untuk hidup benar, tidak menjual iman kita karena harta, tidak menjual iman kita karena sesuatu yang lain, atau kita tidak lari meninggalkan Tuhan karena dalam penderitaan kita tidak sanggup selain kasih Tuhan. Kemudian yang berikut adalah memberi kemampuan kepada kita untuk meninggalkan dosa, bertobat dan tetap tinggal di dalam pertobatan. Yang terakhir yang saya ingin bagikan pada saudara adalah kuasa Tuhan akan memampukan kita orang percaya untuk meninggalkan dosa dan kemudian selalu tinggal di dalam kebenaran. Saya tulis di catatan saya itu adalah perbedaan pertobatan antara Simon Petrus dan pertobatan Simon tukang sihir. Kalau Bapak Ibu tentang Simon tukang sihir, mungkin ada yang belum pernah baca ini, tapi Bapak Ibu bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 8. Itu kisahnya ada di sana tentang pertobatan Simon tukang sihir. Dia bertobat kemudian sudah dibaptis dan dia selalu berada bersama-sama dengan para murid ketika mereka memberitakan firman Tuhan dalam pelayanan mereka. Nah, kita tahu bahwa Petrus waktu dia salah, dia menyangkal Tuhan, dia sombong, dia paling omong besar. Tapi waktu Roh Kudus dicurahkan dan kuasa Tuhan diberikan, maka dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan menurut sejarah, dia itu bahkan waktu mati, hari kematiannya dia tidak mau disalibkan dengan kepala ke atas. Kalau dia berkata, kalau Tuhan saya, guru saya disalibkan dengan kepala ke atas, saya mau mati disalibkan kepala ke bawah. Dia begitu kuat menghadapi tantangan kehidupannya, dia bahkan dengan penuh semangat sudah mau mati saudara, tetap penuh dengan semangat, penuh dengan iman dan kasih Tuhan. Dia bisa mempertahankan imannya dia, dan dia mempertahankan pertobatannya dia karena Tuhan, kuasa Tuhan yang memampukan dia. Tapi kita lihat Simon tukang sihir yang kasih Tuhan, dia sudah dibaptis, menerima Tuhan dan dibaptis, tapi firman Tuhan mencatat waktu dia lihat Simon Petrus, Yohanes, Andreas dan murid-murid yang lain menumpangkan tangan, dan kemudian waktu merupakan tumpang tangan, kuasa Tuhan dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan atas mereka yang dilayani. Dia bilang begini, PU, kasih saya juga dong itu kuasa yang ada pada kamu. Kenapa? Ini ada uang sedikit, ada amplop sedikit ini. Nah, dia menawarkan sejumlah uang kepada Petrus untuk menerima kuasa. Saudara, kuasa Tuhan itu tidak dengan uang kita, saling kasih Tuhan, amin. Cukup dengan saudara mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, hati nuranimu dibersihkan oleh Tuhan. Karena kita lihat di beberapa ayat itu Petrus berkata bahwa aku lihat bahwa hatimu itu sudah pahit seperti empedu. Nah, maksudnya itu ternyata dia bertobat, cuma luarnya, hatinya belum. Nah, makanya jadi orang Kristen yang bisa dirubahkan dengan kuasa Tuhan. Nah, makanya saya tutup dengan begini bahwa jangan pernah mau berubah dengan kekuatan saudara. Jangan pernah mau berubah dengan kemampuan saudara. Saudara bisa tahan amarahmu, saudara bisa tahan kesombonganmu sejenak. Tapi ketika saudara dibantu oleh kuasa Roh Kudus, saudara berubah karena kuasa Tuhan, maka luar dalammu itu semuanya sama. Amin. Mulutmu berubah, pikiranmu berubah, hatimu semuanya berubah. Haleluya. Dan akhirnya tetap mempertahankan pertobatan. Jangan jadi orang Kristen yang menyukai dosa, tapi jadilah orang Kristen yang sekalipun saudara jatuh dalam dosa, bangkit dan kembali kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Salam, salam, salam. Nah, hari ini Senin kasih Tuhan Yesus Kristus saya sampai di sini. Tuhan berkati saudara. Tapi sebelum kita berdoa, saya ajak kita untuk hari ini meneguhkan firman Tuhan dengan dipersatukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang sempat untuk bisa ambil roti dan anggur, Bapak Ibu bisa persiapkan diri bersama-sama dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Berkati roti dan anggur ini Bapak, layakkan hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang mengikuti dari mana saja mereka berada.
supaya kami layak dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Percaya kepada ibu saudara bahwa tubuh yang tercabik-cabik di atas kayu salib, tubuh Tuhan Yesus dikorbankan. Tidak sia-sia. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Artinya bahwa itu adalah pergantian. Dia menggantikan saudara dan saya. Dia rela sakit, dia rela menderita, dia rela terluka, dia rela hancur agar semua kita hidup dalam keberkatan. Amin saudara. Percaya ke saudara bahwa roti yang saudara angkat adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makan bersama-sama dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari persiapkan cawan di tangan kanan saudara dan angkat melebihi kepala saudara. Demikian pula dengan cawan ini. Tadi saya sampaikan di akhir khotbah saya bahwa dengan mengakui semua dosa kita, seperti Petrus, seperti Thomas, mereka mengakui dosa mereka, maka Tuhan mengampuni dan memulihkan keadaan mereka. Yudas menyadari dia salah, tapi dia tidak datang kepada Tuhan dan dihabisi oleh kekuatan intimidasi, rasa bersalah yang menghabiskan dia. Percayakah ibu saudara bahwa cawan yang saudara angkat adalah merupakan persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bersyukur hari ini untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Jadikan kami orang Kristen yang dipenuhi kuasa, yang bergerak dalam kuasa, yang melayani dalam kuasa, yang bekerja dalam kuasa, yang menghadapi tantangan kehidupan kami dengan kuasa, dan hidup kami selalu dalam mujizat Tuhan. Setiap hari sakit disembuhkan, masalah diselesaikan, yang lemah dikuatkan, dan yang kurang semangat ditambahkan semangat. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Selamat hari Minggu, salam, salam, salam.